Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa share video lagi ya setelah kurang lebih 2 bulan kayaknya. 2 bulan belakangan ini aku libur dulu gitu dari per YouTubean, dan ternyata aku ngerasa kangen dong untuk sapa teman-teman lagi gitu kan, bikin-bikin video daily vlog ala-ala aku lagi gitu. Dan alhamdulillah ini aku ada kesempatan untuk bikin video lagi. Ya udah, aku share lagi aja untuk kegiatan pagi aku seperti biasa ya teman-teman. Ini itu pagi aku mau siapin sarapan. Nah ini tuh aku lagi ngebakar nasi nih, cie, nasi bakar. Jadi kemarin-kemarin itu aku abis bikin nasi bakar dan agak banyak gitu teman-teman. Aku bikin nasi bakarnya tuh buat stok juga. Aku bikin itu sekitar 5 gelas nasi gitu, jadi emang banyak ya. Terus jadi berapa bungkus gitu, dan kemarin tuh udah sempet dimakan, udah sempet ini juga. Terus ini tuh sebagian aku simpan di freezer. Nah dan ini kan udah nyimpen gitu ya di freezer. Terus aku keluarin tadi malam, udah aku turunin gitu ke kulkas bawah, dan pagi ini tinggal dipanggang aja gitu. Pokoknya buat teman-teman yang nanyain resep nasi bakar, ada di Instagram aku ya teman-teman. Aku udah share untuk video pas aku bikin nasi bakarnya itu di Instagram. Jadi kalian bisa langsung cus aja ke Instagram aku di rumah Momi Baim gitu, rumah underscore Momi Baim. Nah di situ aku udah upload video yang aku bikin nasi bakar ini gitu. Nah itu tadi aku udah selesai untuk manggangnya. Ini aku mau cobain. Ini cuma nyobain aja sih gitu, 2 sendok. Karena ini tuh aku baru pertama kali gitu ya, pertama kali nyetok nasi bakar. Jadi aku pengen ngerasain dulu ini rasanya berubah apa enggak gitu setelah disimpan di freezer terus dipanggang gitu kan. Nah ternyata rasanya masih enak teman-teman, dan nggak berubah rasa sama sekali. Rasanya bener-bener masih enak, dan ini worth it banget sih. Pokoknya buat kita yang pengen nyetok-nyetok makanan gitu, itu bisa banget kita manfaatin freezer untuk simpan makanan kayak gini. Sebenarnya udah banyak juga berseliweran ya yang pada meal prep gitu. Aku sering lihat tuh orang-orang yang pada sibuk kerja juga, kebanyakan tuh mereka tuh masak gitu ya sekaligus banyak, misalkan kayak nasi goreng, nasi bento, terus apa aja gitu kan. Nah mereka tuh simpan gitu, nanti di pack-packin satu porsi disimpan di freezer. Terus mereka kalau mau makan tuh tinggal dimasukin ke microwave gitu, atau diangetin, dikukus lagi gitu pakai kukusan. Dan kata mereka juga kan rasanya nggak berubah gitu. Dan emang bener, ternyata emang pas aku cobain bener sih, ini di nasi bakar aku tuh bener-bener nggak berubah rasanya, masih enak gitu. Nah ini aku lanjut aja cuci piring. Itu tadi cuman aku makan 2 sendok aja karena emang bener-bener mau nyobain. Terus dilanjutin dimakan sama Baim gitu buat sarapan. Nah itu untuk nasi bakarnya tuh nggak pedes teman-teman, jadi cuma pakai cabai merah aja. Kebetulan anak-anak aku sekarang udah mulai bisa gitu ya makan cabai gitu, walaupun ya cuman cabai merah gitulah, nggak pedes-pedes banget. Tapi mereka udah ikut menu keluarga gitu, jadi udah ya gampang lah gitu. Kita tuh masak jadi nggak usah bermacam-macam, semuanya tuh ikut makan gitu. Nah ini aku lanjutin cuci piring ya teman-teman. Bekas tadi aku masak, terus juga sama ini tuh bekas semalam. Cuman aku semalam tuh nggak nyuci piring pas mau tidur, jadi pas bangun pagi tuh dapur masih agak berantakan. Karena udah capek banget, pengen langsung istirahat gitu, pengen langsung tidur. Jadi cucian piring tuh nggak kepegang gitu.
Nah lanjut, aku udah selesai beresin dapur, aku udah cuci piring, terus itu juga Baim lagi makan, lagi sarapan, nungguin gantian mandi ya. Karena yang mandi duluan itu Mas Iqbal, jadi gantian aja, ya udah Baim makan dulu. Ini aku mau ke atas teman-teman nih, aku mau panen cabe. Karena cabe aku tuh udah pada banyak banget yang mateng, banyak yang merah-merah. Jadi ya udah pagi ini aku masih ada waktu gitu, sebelum nganter anak sekolah aku mau petik cabai dulu gitu. Kebetulan untuk Kiomi dia masih tidur, jadi enak aja gitu kalau dia masih tidur tuh aku masih bisa santai gitu. Misalkan kayak aku ke atas kayak gini tuh masih bisa. Soalnya kalau misalkan Kiomi udah bangun tuh pasti dia bakalan minta ikut naik ke atas gitu, dan aku nggak bisa meleng gitu, harus jagain, takutnya nanti dia lari-lari ke tangga atau apa gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini dia masih tidur, aku masih bisa santai main-main main-main gitu di atas. Nah ini pohon cabai aku tuh udah sekitar 2 tahun ya teman-teman, seumuran si Kiomi ya. Pokoknya aku masih inget banget waktu itu tuh pas baru lahiran Kiomi itu pertama kalinya aku panen cabai ini gitu. Dan sekarang Kiomi udah mau 2 tahun, udah mau usia 2 tahun, dan alhamdulillah ini pohon cabai aku juga masih terus berbuah gitu ya. Walaupun ada beberapa ranting yang yang pada kering gitu, terus akhirnya udah aku potekin, tapi nanti kemudian tumbuh lagi nih ranting-ranting yang baru gitu. Jadi seneng banget sih, alhamdulillah masih bisa panen cabai sendiri. Jarang beli cabai juga di pasar gitu, paling kalau memang bener-bener ini pohon lagi nggak berbuah gitu baru aku beli gitu. Tapi jarang sih, karena sekarang juga aku masak cabai juga paling dikit-dikit gitu, nggak yang banyak-banyak banget. Nah teman-teman semua jangan salfok ya, itu tuh suaranya Kiomi. Seperti biasa dia lagi ada di samping aku saat aku ngisi suara gitu. Jadi ya udah pokoknya dia ikut-ikutan bersuara gitu. Nah aku mau ngucapin makasih juga nih buat teman-teman semua yang alhamdulillah masih ada beberapa yang nanyain kapan nih Mami Baim mulai ngevlog lagi di YouTube gitu. Masya Allah rasanya tuh senang banget gitu, ternyata ada yang nanyain, ada yang kangen juga. Aku senang banget, terima kasih pokoknya buat seluruh apresiasi dari kalian yang ternyata masih ada manfaatnya gitu. Kalau misalkan aku bikin video tuh masih ya bermanfaat buat kalian tuh alhamdulillah banget, terima kasih. Nah ini emang ya aku lagi berusaha juga sih untuk coba konsisten lagi gitu ya. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Semoga aku bisa konsisten lagi di YouTube dengan ya berbagai macam namanya cobaan kemarin gitu. Kayak aku masih harus menata hati dulu, takut takut akan hal-hal yang ya seperti itulah ya. Nah ini aku mau petik cabai yang sebelah sini juga. Nah ini pohon yang sebelah sini tuh tinggi juga teman-teman, ini tuh udah lama, sama juga sekitar umur 2 tahun. Nah terus aku lihat di pohon mangga aku ternyata ada yang udah mateng teman-teman, Masya Allah alhamdulillah banget. Nah ini aku cuman tinggal ngecawel gitu loh, jadi nggak susah sih ini. Kebetulan deket banget sama balkon, jadi ya udah ini aku petik aja mangganya yang udah mateng. Soalnya kalau misalkan dibiarin nanti takut dimakanin sama kelelawar gitu kalau malam. Nah dan ini aku udah turun ke bawah, ini aku mau bawa hasil panen aku tadi. Alhamdulillah dapat cabai yang lumayan banyak. Terus ini juga aku dapat mangga kan satu tadi ya yang udah mateng. Dan ya udah nih aku langsung cus aja siapin buat bekal nih, buat bekal sekolah. Ini bekalnya nasi bakar aja. Ya.
nasi bakar aja gitu ya, simpel. Sama ini aku mau kupasin aja langsung mangganya tadi karena udah mateng. Ini enak banget teman-teman, mangga aku tuh jenis mangga gedong gincu, dan rasanya tuh manis ada asamnya gitu tapi seger, dan itu enak banget beneran deh. Kalau misalkan sampai bisa dapet yang mateng di pohon itu enak banget, manis gitu. Tapi kalau misalkan masih mentah gitu, terus dipetik dan diimbu gitu, kalau istilah Jawa itu diimbu apa sih ya, pokoknya gitu deh. Nah itu biasanya rasanya tuh nggak semanis kalau yang matang di pohon gitu teman-teman. Jadi memang agak gampang-gampang susah gitu sih kalau mangga aku ini. Jadi bagusnya sih matang di pohon gitu ya, tapi resikonya dimakanin kelelawar gitu. Kalau misalkan baru kuning dikit aja suka kadang-kadang tahu-tahu udah dimakanin kelawar, udah pada bolong-bolong gitu. Atau kalau enggak misalkan nanti nggak ketahuan, tahu-tahu udah pada jatuh gitu. Terus kalau udah jatuh itu pasti bakal pada bonyok gitu kan, jadinya sayang gitu, suka nggak kemakan juga. Tapi kalau misalkan dipetik pas masih mentah gitu terus diimbu, nah itu nanti biasanya kurang manis, kadang masih asem gitu, pokoknya susah sih. Nah ini aku udah selesai siapin bekalnya, pokoknya cuma nasi bakar sama tadi mangga, terus sama ada jajan agar gitu, satu bungkus aja gitu, dan ini udah siap. Nah buat teman-teman yang kepengen samaan untuk kotak bekalnya, nanti aku taruh linknya di description box ya. Nah ini aku mau siap-siap untuk anter, aku mau pakai masker, aku pakai kacamata gitu. Pokoknya kalau misalkan keluar naik motor, menurut aku tuh wajib banget sih pakai masker sama kacamata, karena debu ya gitu, asap kendaraan. Sama kalau ini takut mata kelilipan aja gitu kalau misalkan nggak pakai kacamata gitu kan, nanti lagi naik motor terus kelilipan gitu kena debu, terus matanya sakit gitu kan, malah justru mengganggu penglihatan gitu. Ini menurut aku sih penting banget, walaupun nganternya deket tapi menurut aku tuh kayak udah wajib aja gitu buat aku pakai gitu teman-teman. Nah, dan ini aku mau nganter sekolah dulu ya, teman-teman. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah setia nontonin video aku ya dari awal sampai akhir. Walaupun videonya itu cuma kayak gitu-gitu aja, cuma kegiatan pagi biasa. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Mungkin sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya. Sekian dulu untuk video kegiatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.